Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Kembali lagi ya bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini kita masih belajar di tematik tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5 sampai 6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 7 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita masuk di pembelajaran kelima. Ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, ini dia teks bacaannya, berjudul Pengolahan Susu Sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, teman-teman, perhatikan, di dalam teks bacaan itu terdapat kata-kata yang diberi garis bawah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari arti dari kata-kata yang diberi garis bawah ya. Nah, yang pertama yaitu ada daya tahan. Daya tahan itu apa ya teman-teman? Ya, daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Contohnya penyakit atau musuh. Kemudian yang kedua ada teknologi. Apa itu teknologi? Ya, teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis.
atau ilmu pengetahuan terapan. Kemudian yang ketiga ada pengemasan. Ya, pengemasan artinya proses, cara, atau perbuatan mengemasi. Dan yang terakhir ada kedap udara. Kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Nah, setelah menemukan arti dari kata-kata yang digarisbawahi tadi, sekarang coba teman-teman buat kalimat menggunakan kata-kata tadi ya, di buku teman-teman halaman 42. Sekarang teman-teman coba buka bukunya halaman 43 ya. Simaklah cerita yang akan Miss bacakan. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman bisa tidak menjelaskan apa pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Sekarang kita lanjut ke halaman 45 dan 46 ya. Ayo mengamati. Kita akan belajar mengenai volume benda. Ya, setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ya, di sana terdapat kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Perhatikan gambarnya ya. Nah, kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat di dalam kemasan C. Lihat lagi gambarnya teman-teman. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar mencoba mengukur volume suatu air. Nah, di sini Miss sudah mempunyai contohnya. Terdapat 5 botol yang berisikan air minum, yaitu botol milik Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Nah, sekarang kita coba tuangkan airnya ke dalam gelas agar kita bisa mengukur banyaknya air pada setiap botol. Nah, yang pertama yaitu gelas yang berisi air dari botolnya Udin. Nah, batas airnya yang ditandai dengan garis biru ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada gelas milik Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Nah, teman-teman perhatikan deh batas berwarna biru pada masing-masing gelasnya. Coba kira-kira botol minum milik siapa yang memiliki volume paling banyak? Ya, benar. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak.
Nah, kemudian botol minum milik siapa yang memiliki volume paling sedikit? Coba perhatikan garis biru pada gelas, teman-teman. Ya, benar. Botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Nah, begitu teman-teman caranya. Mudah ya? Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan latihannya halaman 48, 49, dan 50. Sekarang kita masuk di pembelajaran ke-6 ya. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka, ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Sekarang kita baca teksnya bersama-sama ya. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, teman-teman, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu apa tadi? Ya, tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Dan zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, setelah membaca teks yang berjudul Cara Membuat Tempe, sekarang coba teman-teman lengkapi kalimat-kalimat yang ada di halaman 53. Ya, teman-teman bisa melengkapinya dengan kata-kata yang ada di bawah kalimatnya. Pilih yang sesuai ya, teman-teman. Kita lanjut ke halaman 54. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Sedangkan gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci dapat terisi sampai penuh. Nah, teman-teman, di sana sudah terdapat 9 gelas. Berarti satu panci yang terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Nah, lanjut di halaman 55. Di sana ada ayo berlatih.
Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, coba teman-teman lingkari volume air mana yang lebih banyak, yang di dalam panci atau yang di dalam gelas. Ingat ya teman-teman, tadi Siti sudah mencobanya, bahwa satu panci itu sama dengan 9 gelas satuan. Jadi teman-teman coba kerjakan ya halaman 55. Dan yang terakhir, kita akan membaca sebuah teks yang ada di halaman 56. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam manis dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, maka akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Jadi, kesimpulannya, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan Miss punya tugas untuk teman-teman grade 3 ya. Yang pertama yaitu mengerjakan halaman 42. Kemudian halaman 48 sampai 50. Dan yang terakhir halaman 55 dan 58. Semangat ya teman-teman grade 3. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.